Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memasuki puasa ke-7 ya. Di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tentunya di tengah pandemi virus corona, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua terhindar dari wabah tersebut. Amin ya Allah. Teman-teman, pada siang hari ini saya tepat sedang duduk di saung baru yang telah dibuat oleh teman-teman dari Sekolah Peradaban ya. Alhamdulillah, ini di saung baru berada di depan gerbang ya, di deretan gerbang. Dan inilah situasinya, sejuk ya kalau siang hari. Dan tentunya pada siang hari ini saya ditemani oleh buku-buku favorit saya. Ada buku Muhammad Al-Fatih, ada Sejarah Hidup Umar bin Khattab, ada Sirah Nabawi tentunya ya. Dan 3 buku itu selama menemani perjalanan hidup saya sangat memberikan manfaat bagi kehidupan saya. Dan memang kita harus mengidolakan ya tokoh-tokoh muslim dan terlebih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jujur saja teman-teman, pada hari ini saya menyampaikan rindu yang teramat mendalam kepada teman-teman. Beberapa hari kita tidak bertemu dan tidak berdiskusi secara langsung. Biasanya ya, berdiskusi di kelas, di sekolah dan lain sebagainya. Dan teman-teman sangat antusias mendengarkan diskusi-diskusi itu. Artinya teman-teman memiliki kebanggaan diri yang teman-teman miliki untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, beserta tabiin. Senang ya belajar di rumah teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan merasa senang, merasa bangga berkumpul dengan keluarga. Kemudian ambillah sisi-sisi positif dari dampak corona ini. Baik teman-teman, pada siang hari ini saya ingin bercerita tentang keindahan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa disebutkan dalam Al-Quran, akhlak Rasulullah itu sangatlah agung. Wa innaka la'ala hulukin adim. Akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ingin mendengarkan cerita? Langsung ya. Saya akan bercerita mengenai keindahan akhlak Rasulullah. Ini ada kaitannya dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Pada suatu ketika teman-teman, Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Selesai melaksanakan sholat fardu berjamaah. Biasanya Rasulullah setelah selesai sholat fardu mengimami para jamaahnya, yaitu sahabat-sahabatnya, itu biasanya berbalik badan dan memberikan ceramah, memberikan tausiah kepada para sahabat. Ketika Rasulullah sedang memberikan ceramah kepada sahabat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu dari pendeta Yahudi, teman-teman. Tiba-tiba masuklah laki-laki tersebut dan langsung berdiri di samping Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah memakai yang disebut namanya kain imamah. Jadi kain imamah, kayak sorban dipakai di kepalanya, dan ada sisa kain imamah itu menggantung di leher Rasulullah Muhammad SAW. Tanpa disangka-sangka teman-teman, si laki-laki Yahudi itu langsung menarik sisa kain imamahnya dan mencekik leher Rasulullah SAW. Seluruh jamaah pada terdiam, seluruh jamaah pada memperhatikan kejadian itu. Dan sontak ada yang sahabat-sahabat berdiri, salah satunya itu adalah Umar. Umar kemudian langsung berdiri dan menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan orang ini, lehernya saya penggal, saya akan penggal sekarang juga, wahai Rasulullah," kata Umar. Kemudian Rasulullah menyuruh Umar untuk duduk. "Wahai Umar, duduklah." Kemudian Rasulullah dalam keadaan seperti itu teman-teman, sungguh merespon dengan baik, sungguh menjawab dengan baik, "Wahai sahabatku, pendeta Yahudi,
Apa yang kau lakukan terhadap saya? Kemudian pendeta Yahudi itu menjawab, wahai Rasulullah, engkau memiliki hutang kepada saya sebanyak 20 sak kurma. Ya Rasulullah, apakah engkau ingat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya saya ingat itu. Dan saya sudah tulis dan saya akan bayar di waktu yang sudah kita tentukan. Bukankah sekarang itu belum jatuh tempo untuk saya membayar hutang, kata Rasulullah. Kemudian pendeta Yahudi itu menjawab kembali, wahai Rasulullah, saya ingin sekarang juga engkau membayar hutang, wahai Rasulullah. Kemudian teman-teman, Rasulullah dengan keindahan akhlaknya mengatakan bahwa baiklah, saya akan membayar hutangmu sekarang. Kemudian Rasulullah meminta bantuan Umar, wahai Umar, berdirilah, antarlah pendeta Yahudi ini menuju Baitul Mal dan berikan 40 sak kurma. Umar bin Khattab menjawab, ya Rasulullah, kenapa 40 sak kurma? Bukankah hutang pendeta Yahudi itu hanya 20 sak kurma saja? Rasulullah menjawab, wahai Umar, yang 20 sak kurma itu membayar hutang saya pada Yahudi, dan yang 20-nya itu membayar amarahmu yang sudah menakut-nakuti pendeta Yahudi itu. Kemudian dengan langkah kebingungan ya, Umar mengantarkan pendeta Yahudi itu ke Baitul Mal. Dan di sepanjang perjalanan Umar bin Khattab gedek ya, marah banget nih sama pendeta Yahudi. Kasih baik sama Rasulullah gitu kan. Dan malah tambahan yaitu untuk membalas amarahnya Umar bin Khattab tersebut. Merasa gedek, merasa marah di sepanjang perjalanan. Kemudian sampailah di Baitul Mal, teman-teman. Ketika sampai di Baitul Mal, Umar serahkan 20 sak kurma pertama kepada pendeta Yahudi tersebut. Wahai pendeta Yahudi, ini 20 sak kurma hutangmu yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika Umar akan memberikan 20 sak lagi yang diminta oleh Rasulullah, pendeta Yahudi itu menolak, teman-teman. Mengapa menolak? Pendeta Yahudi itu berkata bahwa, wahai Umar, cukup 20 sak kurma saja. Umar berkata dengan tegasnya, wahai pendeta Yahudi, ini perintah Rasulullah. Saya harus memberikan 20 lagi. Kemudian pendeta Yahudi menjawab, tidak usah Umar, 20 saja. Kemudian apa ini maksudnya? Kata Umar bin Khattab. Kemudian pendeta Yahudi menanyakan kepada Umar, wahai Umar, bolehkah saya menanyakan sesuatu kepadamu? Umar menjawab, boleh. Kemudian pendeta Yahudi itu mengatakan, wahai Umar, tahukah siapa saya? Umar menjawab, ya, saya tahu. Engkau pendeta Yahudi yang terkenal, yang namamu masyhur di kalangan umatmu, kemudian kamu berpengaruh sekali terhadap umat-umatmu. Mengapa kau melakukan ini pada Rasulullah? Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah itu sangat dilindungi oleh sahabat-sahabatnya? Kemudian pendeta Yahudi itu menjawab, wahai Umar, amat gila sekali, amat bodoh sekali wahai Umar, kata pendeta Yahudi. Saya amat gila sekali jika melakukan hal itu wahai Umar. Saya tahu di situ Rasulullah sangat dilindungi sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai presiden pada waktu itu. Dan saya tahu sahabat-sahabatnya sangat melindungi Rasulullah. Dan saya melakukan itu semua sudah saya pertimbangkan dari awal Umar. Dan saya yakin Rasulullah tidak akan membalasnya dan tidak akan membunuh saya wahai Umar. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya untuk itu wahai Umar. Tujuan utama saya melakukan itu adalah saya ingin mengetahui ciri-ciri kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya saya sudah ketahui ciri-ciri kenabian. Dari kitab Taurat seluruhnya dijelaskan. Hanya ada satu yang belum saya buktikan wahai Umar. Umar bertanya, apakah itu? Di dalam Taurat wahai Umar, terdapat ciri-ciri Rasulullah Muhammad SAW yang belum saya buktikan. Yaitu kasih sayang Rasulullah mengalahkan amarahnya. Diulang sekali lagi oleh pendeta Yahudi itu. Kasih sayang Rasulullah mengalahkan amarah Rasulullah SAW. Dan apakah engkau mengetahui wahai Umar? Hari inilah terbukti wahai Umar. Terbukti bahwa kasih sayang Rasulullah dikalahkan. Mohon maaf, kasih sayang Rasulullah mengalahkan emosi Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini terbukti. Dan wahai Umar, saya sudah lama ingin masuk Islam. Dan hari ini pembuktian itu sudah saya buktikan sendiri.
dan engkau menyaksikan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya nyatakan pada detik ini juga saya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam, wahai Umar. Subhanallah. Maha agung, maha indah akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dihina, dicaci, dimaki, dicekik lehernya, tapi dia tidak membalas. Rasulullah Muhammad tidak membalas dengan balasan-balasan yang setimpal. Bisa jadi saja Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan Umar penggal leher dia, tapi Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah memberikan suatu pembelajaran khusus bagi kita semua di bulan Ramadan ini yang ingin saya sampaikan. Jadi hikmahnya teman-teman, di bulan puasa Ramadan ini selain kita menahan lapar, menahan haus, kita juga diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah kita untuk dapat menjalani ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Kita perangi wabah ini, kita jaga diri kita baik-baik agar terhindar dari wabah ini, dan kita tetap kualitaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam hangat dari saya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan berjumpa dan berdiskusi secara langsung kembali. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.